Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hendak merenungkan firman, kita memohon pertolongan Roh Kudus. Bapa, kami bersyukur saat hidup kami mungkin gak pasti, saat masa depan gak ada yang tahu. Saat-saat ini mungkin kami sedang bergumul dengan berbagai hal, isu dengan diri, isu mental, ketakutan dan kekhawatiran. Kami bisa selalu datang kepada Tuhan. Kami bisa feel safe, kami bisa dapat damai yang dunia gak kasih. Dan Tuhan senantiasa membuka tangan buat kami, membuka dekapan buat kami. Kami bersyukur karena setiap kali kami datang kepadamu, Engkau punya firman yang menghidupkan, yang menyegarkan, yang menyukakan hati kami. Kami bersyukur untuk berkat Tuhan yang terus melimpah, bahkan melebihi apa yang kami bisa bayangkan. Pagi ini Bapak, kami mau berdoa memohon supaya Roh Kudus menolong kami sambil kami terus merenungkan firman, mencari kehendak Tuhan dalam hidup kami, mencari petunjuk Tuhan untuk kami bisa menjalani hari-hari kami. Kami berdoa supaya firman Tuhan boleh kami mengerti, bantu kami Bapa, karena tanpa pertolongan Roh Kudus firman ini tidak lebih dari kata-kata yang tertulis belaka. Tapi dengan pertolongan Roh Kudus firman ini jadi firman yang hidup. Pakai juga hamba-Mu, ampuni dan layakkan dia, pakai untuk boleh menjadi alat di tangan-Mu, menyatakan kehendak Tuhan dan membawa kemuliaan Tuhan nyata lagi. Terima kasih Bapak, kami serahkan beberapa waktu ke depan ini. Berkaryalah, sentuh, jamah hati kami, bentuk pribadi kami, tegur kami, arahkan kami supaya hidup kami boleh makin penuh di dalam Engkau. Kami boleh makin serupa Kristus. Kami alaskan doa ini, serahkan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita baca 2 Korintus 7 ayat 2 sampai 16. 2 Korintus 7 ayat 2 sampai 16. Berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun. Tidak seorang pun yang kami rugikan. Dan tidak dari seorang pun kami cari untung. Aku berkata demikian bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu. Sebab tadi telah aku katakan bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami. Sehingga kita sehidup semati. Aku sangat berterus terang terhadap kamu. Tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan, dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Bukan hanya oleh kedatangannya saja, tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu. Karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku, sehingga makin bertambahlah sukacitaku. Jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya, karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu. Kendati pun untuk seketika saja lamanya. Namun sekarang aku bersuka cita bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar. Bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Sebab itu, jika aku telah menulis surat kepada kamu, maka bukanlah oleh karena orang yang berbuat salah, atau oleh karena orang yang menderita perbuatan salah, melainkan supaya kerelaanmu terhadap kami menjadi nyata bagi kamu di hadapan Allah. Sebab itulah kami menjadi terhibur.
Dan selain penghiburan yang kami peroleh itu, kami lebih lagi bersuka cita oleh karena sukacita Titus, sebab kamu semua menyegarkan hatinya. Aku memegahkan kamu kepadanya dan kamu tidak mengecewakan aku. Kami senantiasa mengatakan apa yang benar kepada kamu, demikian juga kemegahan kami di hadapan Titus sudah ternyata benar. Dan kasihnya bertambah besar terhadap kamu apabila ia mengingat ketaatan kamu semua. Bagaimana kamu menyambut kedatangannya dengan takut dan gentar. Aku bersuka cita sebab aku dapat menaruh kepercayaan kepada kamu dalam segala hal. Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, dan dengan pertolongan Roh Kudus menghidupinya dalam keseharian kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam hidup ini kita bersyukur kepada Allah untuk pribadi-pribadi penting di hidup kita. Mungkin itu pasangan kita, sahabat karib kita, ada orang tua, ada anak-anak, ada cucu-cucu. Syukur kepada Allah karena relasi dengan mereka menghadirkan warna-warni di dalam hidup kita. Coba aja buka album foto-foto kita yang lama, atau lihat di handphone mungkin foto-foto lama. Kita bakal senyum-senyum sendiri ketika kita lihat diri kita dengan pribadi-pribadi itu. Momen-momen nostalgia yang nyenengin hati. Namun sebagaimana relasi pada umumnya dinamis, kadang naik, kadang turun, kadang akur, mungkin kadang ada konflik. Kita akan sangat terpukul jika terjadi gesekan, apalagi dengan pribadi-pribadi itu. Our significant others. Cekcok antara suami istri enggak selesai-selesai. Pertikaian antar sahabat tanpa rekonsiliasi. Enggak kontak sama saudara selama sekian tahun. Perpecahan atau konflik, gesekan dalam relasi itu yang juga kita bisa ikuti dalam bagian kita hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Selama beberapa minggu belakangan ini kita lihat dinamika hubungan antara Paulus dengan significant others-nya, yaitu gereja Korintus yang dia tanam. Dikatakan di ayat 2, berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun. Tidak seorang pun kami rugikan dan tidak seorang pun kami cari untung. Seperti yang dituduhkan oleh penghasut dari dalam jemaat. Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus mengulang bujukannya karena terang dan gelap, kudus dan najis, Allah dan berhala, Kristus dan Belial gak bisa bersatu. Kamu jemaat Korintus dengan penghasut itu seharusnya tidak bersatu. Bukan hubunganmu dengan kami yang toksik, tetapi hubungan kalian dengan penghasut itu. Paulus minta supaya jemaat Korintus bisa menyambut Paulus, menyambut Timotius, menyambut Titus, menerima tim pelayanan penginjilan ini di dalam hati jemaat Korintus. Sebelumnya di pasal 6 Paulus pernah menulis, wahai sahabat-sahabat di Korintus yang aku kasihi, segala yang aku rasakan telah aku kemukakan kepada kalian. Aku mengasihimu dengan segenap hati. Dan kesuaman yang ada di antara kita bukan karena aku tidak mengasihi kalian, melainkan karena kasihmu demikian kecil. Sampai-sampai kasih itu tidak sampai kepadaku. Sekarang aku berbicara kepadamu seperti kepada anakku sendiri. Bukalah hatimu bagi kami, balaslah kasih kami. Kita lihat bagaimana Korintus begitu penting bagi Paulus, gereja jemaat Korintus penting bagi Paulus. Terlepas dari bagaimana gereja Korintus sudah memperlakukan Paulus, ada tempat khusus di dalam hati Paulus dan Timotius. Sampai-sampai ia berkata, kita, di ayat 3, kita adalah kawan-kawan sehidup semati. Bapak Ibu Saudara sekalian, kapan bikin komitmen seperti itu? Kamu dan aku, kita sehidup semati. Di altar pernikahan. Waktu menikah kita janji dengan pasangan kita dalam susah, senang, kaya, miskin, sehat, sakit, untuk senantiasa mencintai sampai kematian memisahkan. Ini janji yang kuat di hadapan Allah, bukan? Tetapi kita di ayat 3 disuguhkan dengan komitmen Paulus yang bahkan melampaui janji nikah itu.
Kalau kita perhatikan khususnya dalam bahasa aslinya, kita bisa lihat susunan katanya berkebalikan. Kalau di bahasa Indonesia diterjemahkan sehidup semati, dalam bahasa aslinya kalau bahasa diterjemahkan literal ke dalam bahasa Inggris, to die with you and to live with you. Untuk mati bersama kamu dan untuk hidup bersama kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini ungkapan yang umum pada zaman Paulus, menekankan bahwa kita punya persahabatan yang kuat, kita punya kesetiaan terhadap loyalitas terhadap satu sama lain. Dan arti dari ungkapan ini, Paulus dan Timotius menempatkan komitmen yang lebih sulit. Kami walaupun mati, kami akan bersama dengan engkau. Dan kalau kami hidup, kami juga akan bersama dengan engkau. Ia mau mengatakan bahwa kasihnya terhadap jemaat Korintus, apapun yang sudah terjadi, tidak akan lekang sekalipun kematian memisahkan. Jauh lebih kuat dari janji suami istri di altar pernikahan. Ungkapan ini pernah disampaikan oleh Itai kepada Raja Daud ketika dia kabur dari kudeta karena anaknya Absalom. Itai berkata, demi Tuhan yang hidup dan demi hidup Tuanku Raja, di mana Tuanku Raja ada, baik hidup baik mati, di situ hambamu juga ada. Ada komitmen yang demikian dari Itai kepada Raja Daud dan dari Paulus bagi jemaat Korintus. Semuanya ini Paulus katakan bukan untuk menjatuhkan hukuman, bukan untuk memarahi, bukan untuk menyudutkan, bukan untuk bikin jemaat Korintus jadi guilty feeling, merasa bersalah. Paulus menyingkapkan kasihnya, komitmennya, kesetiaannya kepada jemaat Korintus untuk membela diri terhadap tuduhan penyesat itu, penghasut itu. Mereka yang menuduh dengan tidak berdasar bahwa Paulus sudah menyesatkan jemaat Korintus. Paulus ada maunya dari jemaat Korintus, makanya dekat-dekat. Paulus mau memanfaatkan uang karena jemaat Korintus, kota Korintus adalah kota kedua terkaya di kerajaan Romawi setelah kerajaan Roma, kota Roma. Kota Korintus kaya dan begitu banyak hasutan. Tapi Paulus mau bilang, kami sungguh mengasihi engkau. Sebaliknya meskipun Paulus dalam penderitaan dia melayani dengan sulit, dikatakan di ayat 4, ia terhibur dengan sukacitanya yang melimpah-limpah. Paulus menaruh percaya penuh dan sangat membanggakan Korintus karena gereja Korintus. Kalau kita baca ayat 4, aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. Kita baca ini Bapak Ibu mungkin bingung, Bapak Ibu sama saya waktu baca, kita bakal bilang, bentar, bukannya jemaat Korintus bikin capek hati? Kok tahu-tahu sekarang Paulus bilang begitu memegahkan jemaat Korintus? Ini tuh kayak kita lagi nonton bioskop Bapak Ibu, terus tahu-tahu kebelet gitu ya ke toilet, beberapa menit begitu balik, jalan ceritanya kan udah sampai mana, kita kayak, loh kok tahu-tahu begini? Kurang lebih kayak gitu Bapak Ibu. Kita tahunya Korintus itu enggak bikin susah Paulus, tapi tahu-tahu Paulus bilang sangat memegahkan gereja Korintus. Ada missing link. Gimana dari istilahnya bohwat terhadap gereja Korintus, tahu-tahu Paulus bisa sangat terhibur, mengalami bahasa Inggrisnya joy that knows no bounds. Mengalami sukacita yang gak ada batasnya. Apa yang terjadi? Bapak Ibu, petunjuknya ada di ayat 5. Dikatakan bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan, dari luar pertengkaran, dan dari dalam ketakutan. Kalau kita masih ingat beberapa minggu yang lalu, waktu kita bahas pasal 2 Bapak Ibu, Paulus ada cerita. Di pasal 2 bunyinya begini. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku meminta diri dan berangkat dari Troas ke Makedonia. Tapi terus kisahnya di pasal 2 itu, ayat 13 itu, tiba-tiba berhenti aja di situ. Seperti alur film yang tahu-tahu lompat. Kita dibuat menanti dengan antisipatif. Iya. Terus apa yang terjadi di Makedonia? Pindah dari Troas ke Makedonia. Apa yang terjadi? Tapi ketimbang Paulus menjelaskan apa yang dialami di Makedonia, tahu-tahu di-cut di situ, berhenti di situ. Dan Paulus mengalihkan topiknya
dan mulai memberikan argumen-argumen tentang kerasulannya. Kita review singkat Bapak Ibu Saudara sekalian sejauh ini apa yang sudah kita pelajari. Di pasal 2 Paulus membuktikan kerasulannya dengan bersyukur karena dia dipakai oleh Allah untuk menyebarkan keharuman di mana-mana. Pasal 3 ia menyatakan bahwa ia adalah pelayan perjanjian baru yang jauh lebih mulia dari pelayanan perjanjian lama yang dilakukan oleh Musa. Karena apa? Pelayanan yang di PL perjanjian lama ditulis di loh-loh batu, tapi pelayanan yang dikerjakan Paulus dikerjakan oleh Roh Kudus pada hati manusia. Kemudian di pasal 4 ayat 8 sampai 10 bagaimana ia tetap bertahan meskipun rapuh, ditindas, habis akal, dianiaya, dihempaskan. Kondisinya begitu menyengsarakan, tapi ia tetap hidup, tetap survive. Dan itu membuktikan bahwa kuasa Allah yang membangkitkan Kristus juga bekerja dalam dirinya dan dari Timotius. Di pasal 5 bahwa ia adalah utusan yang mengajak orang-orang untuk didamaikan dengan Allah lewat karya penebusan Kristus. Dan di pasal 6 bagaimana ia melayani dengan integritas meski dihina, dimaki, dianggap penipu, nyaris mati dihajar, berduka cita, miskin, gak punya apa-apa, tapi dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan setelah argumen-argumen ini dari pasal 2 sampai pasal 6, argumen yang membuktikan kerasulannya, Paulus baru kembali lagi ke kisah di Makedonia di ayat pasal 7 ayat 5. Paulus kembali lagi ke kisah di Makedonia untuk menjelaskan apa yang terjadi di sana. Kita yang sudah suspense gitu ya, antisipatif gitu, apa yang terjadi di sana? Paulus melanjutkan kembali. Dia terhibur, dia sangat bersukacita karena yang pertama, ia dapat penghiburan dari Allah. Ayat 5 dan 6. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Paulus dan Timotius tidak bisa tenang hidup. Dari luar dia sering mendapat pertentangan dan dari dalam sering mengalami ketakutan, penginjilan. Mungkin takut dia apa-apain sama orang. Tetap ada perasaan itu bagi Paulus dan Timotius sebagai misionaris. Tetapi Allah yang selalu menghibur umatnya yang putus asa, Allah selalu menghibur, dan Allah menghibur Paulus dan Timotius dalam kondisi yang demikian dengan mengutus Titus. Ini yang terjadi Bapak Ibu, waktu di pasal 2 kita suspense, tahu-tahu hilang. Terus gimana Makedonia? Ternyata di Makedonia ketemu sama Titus. Kedatangan Titus sudah begitu menghibur. Ketemu Titus aja begitu senang. Ditambah lagi laporan bahwa jemaat Korintus kini sudah bertobat dan berbalik kepada Injil. Titus menceritakan kerinduan jemaat supaya Paulus dan Timotius cepat-cepat nengok mereka. Titus menceritakan bagaimana jemaat sudah mengakui dengan penuh penyesalan, sungguh-sungguh menghadapi penghasut itu dengan membela Paulus sehingga makin bertambahlah sukacita Paulus. He nearly burst with joy. Dia hampir meledak dengan sukacita ketika dia ketemu Titus dan dengar apa yang sudah terjadi dalam jemaat Korintus. Bapak Ibu Saudara sekalian, gak heran di awal surat ini di pasal 1 ayat 3 Paulus bilang begini. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Ini yang bikin Paulus bersukacita. Dia dapat berita baik, ketemu Titus dan dapat berita baik tentang jemaat Korintus. Yang pertama itu yang bikin dia bersukacita, mendapat penghiburan dari Allah. Yang kedua dia dapat penghiburan dari jemaat Korintus. Di ayat 8 kita tahu bahwa Titus membawa surat yang ketiga. Jadi kalau Bapak Ibu ingat beberapa waktu lalu saya jelaskan secara total Paulus tulis 4 surat untuk jemaat Korintus. Tapi yang pertama dan yang ketiga hilang, kita gak punya. Yang sekarang kita punya surat kedua dan keempat yang kita sebut surat 1 Korintus dan surat 2 Korintus. Nah surat yang ketiga kalau kita baca pasal 2 itu Paulus menceritakan bagaimana dia menuliskannya dengan mencucurkan air mata. Begitu susah, dia tuang emosi dia. Dan lewat surat itu Paulus sempat menyesalkan karena dia tahu surat yang ditulis itu menyedihkan hati jemaat Korintus. Walaupun untuk sementara. Namun sekarang ayat 9 Paulus bersuka cita. Bukan karena jemaat Korintus lagi sedih terus dia senang. Tapi karena duka cita jemaat Korintus berujung pada pertobatan.
Ini adalah duka cita menurut kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat 10 jelas Paulus bilang bahwa duka cita itu ada dua macam. Yang pertama, duka cita yang benar datang seturut kehendak Allah, menghasilkan pertobatan. Kenapa? Karena kita sadar ketika kita melakukan dosa, kita sudah mendukakan Roh Kudus. Alhasil, seseorang dengan duka cita ilahi akan berbalik arah, meninggalkan jalan serongnya dan hidup kembali bagi Allah. Ini duka cita yang benar, duka cita dari Allah. Sedangkan duka cita yang dari dunia adalah kesedihan yang berujung kepada kematian. Di ayat 10 katakan. Contohnya itu seperti Petrus dan Yudas Iskariot. Yang pertama menyangkal Tuhan Yesus. Yang kedua menjual Tuhan Yesus. Sama parahnya. Tapi duka cita Petrus membawanya mengabdikan diri kembali ke jalan Tuhan. Bahkan dia sampai mati disalib terbalik. Sedangkan kematian Yudas berujung pada penghukuman diri sendiri dan menggantung diri, bunuh diri. Duka cita ilahi, duka cita duniawi. Konkretnya gimana buat kita? Katanya Bapak Ibu Saudara sekalian, ular derik atau rattlesnake itu kalau terpojok, saking upsetnya, saking keselnya dia kalau dia terpojok, sampai-sampai dia akan menggigit dirinya sendiri. Inilah yang terjadi misalnya ketika kita menumpuk kebencian terhadap orang lain. Kita pikir kita menyakiti orang dengan dendam dan benci kita. Tapi sebenarnya cuma menyakiti diri kita sendiri. Kesedihan yang demikian lama-lama akan menggerogoti diri kita sendiri. Menghabisi diri kita sendiri. Dan bahkan kalau kita kaitkan dengan doa Bapa kami, ketidakmampuan untuk mengampuni dendam, melepaskan dendam dan amarah kita terhadap seseorang bisa jadi indikasi bahwa kita sebenarnya belum mengalami pengampunan Allah. Belum mengalami pengampunan Allah. Dan tanpa pengampunan dari Allah, yang ada adalah kematian kekal. Duka cita ilahi, duka cita duniawi. Jadi disclaimer Bapak Ibu Saudara sekalian, duka cita yang dimaksud di sini bukan sekedar emosi sedih. Kita bisa sedih kalau tangan kita kejepit. Kita bisa sedih karena kita nggak bisa keluar dari rumah sekian minggu ini, sekian bulan ini. Kita bisa sedih ketika anggota keluarga kita dipanggil Tuhan. Kita bisa sedih kalau dagangan kita rugi, sakit kita nggak sembuh, investasi kita ternyata anjlok. Kita bisa sedih kalau kita tahu ternyata kita digosipin sama orang. Tapi peristiwa-peristiwa itu bisa bikin sedih. Tapi peristiwa-peristiwa itu bukan duka cita yang dimaksud di sini. Kalau duka cita yang dihasilkan oleh peristiwa itu bikin kita bertobat, itu benar, itu yang dibahas di sini. Tapi kalau emosi saja, sedih saja, itu bukan yang dibahas di sini. Duka cita yang Paulus maksud adalah kesedihan karena merasa berdosa, merasa telah mendukakan Roh Kudus dan akhirnya bertobat. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengalami duka cita ilahi ketika kesedihan itu tidak cuma berhenti pada emosi. Bukan katanya tuh Kristen tomat ya, tobat terus kumat gitu. Contoh dari diskusi kemarin di Kedup seperti altar call. Seseorang yang maju dengan kepala berat, dengan hati yang sesak karena penyesalan ketika ada altar call, dipanggil khotbah KKR Stephen Tong misalnya, atau rally Billy Graham, dipanggil ke depan. Duka cita seperti ini yang dimaksud oleh Paulus. Sadar siapa dirinya di hadapan Allah, berduka cita dan berkomitmen untuk hidup bagi Tuhan, meninggalkan jalan yang lama. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, respon jemaat Korintus atas surat Paulus yang ketiga yang disampaikan oleh Titus itu menunjukkan hasil yang menyenangkan. Mereka bertobat dan itu berarti di ayat 11 dikatakan mereka tidak bersalah di dalam perkara yang ada. Beberapa penafsir kemudian menyimpulkan ayat 11 mengartikan bahwa berarti penghasut itu bukan bagian dari gereja Korintus. Penghasut itu orang luar yang masuk dan obok-obok gereja Korintus. Karena kalimat ini, kamu ternyata tidak bersalah di dalam perkara itu. Alasan Paulus menulis surat yang ketiga bukan untuk menghukum orang yang berbuat salah, dikatakan di ayat 12. Sebab itu jika aku menulis surat kepadamu bukan oleh karena orang yang buat salah, bukan karena penghasut itu, bukan juga oleh karena orang yang menderita perbuatan salah, aku korbannya.
Tapi aku menulis surat yang ketiga itu kepada kamu supaya kerelaan kamu terhadap kami menjadi nyata bagi kamu di hadapan Allah. Motivasi Paulus bukan untuk sibuk menyatakan siapa yang salah kepada siapa, tetapi supaya kerelaan jemaat Korintus menjadi nyata. Supaya di hadapan Allah kalian dapat kesempatan untuk menyatakan betapa besarnya kesungguhan kalian untuk mengikut Kristus, untuk percaya kepada pesan Paulus. Paulus menulis dengan hati yang cemas dan sesak untuk mengembalikan rasa hormat dan dukungan jemaat Korintus kembali kepada dirinya dari penghasut yang tadi. Tujuan itu sekarang telah tercapai dan itu bikin Paulus terhibur. Ini penghiburan yang kedua. Yang pertama tadi Allah mengirimkan Titus waktu di Makedonia membawa pesan yang baik. Yang kedua penghiburan dari jemaat Korintus karena mereka bertobat. Pesan Paulus diterima dengan baik dan menghasilkan duka cita ilahi, bukan duka cita duniawi. Dan yang ketiga, penghiburan dari Titus. Di ayat 13b dikatakan tadinya beberapa jemaat Korintus menunjukkan permusuhan kepada Paulus, khawatir bagaimana mereka dan karena Paulus dibenci oleh jemaat Korintus, Paulus khawatir Titus yang diutus oleh Paulus nanti diapa-apain. Paulus lega karena ternyata ketika Titus balik, Titus cerita, Titus disambut dengan sangat baik. Dan jemaat Korintus menyegarkan hati Titus. Kalau benar orang yang menyusup itu adalah orang dari luar, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa mengartikan bahwa ketika Paulus memegahkan Korintus sebelumnya, kan sebelum Titus dikirim ke Korintus, Paulus bilang, kamu tahu gak, aku yakin sama jemaat Korintus bahwa ini ulah 1-2 orang saja, penghasut saja yang bikin kacau. Tapi secara mendasar aku percaya gereja Korintus baik. Dan ternyata ketika Titus sampai ke sana, Titus disambut dengan baik. Titus balik lagi ke Paulus dan bilang, iya yang kamu bilang betul. Jemaat Korintus betul-betul tulus. Mereka bertobat, mereka berbalik kepada Tuhan. Dan Paulus makin yakin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Paulus sudah yakin jemaat Korintus ternyata benar secara keseluruhan. Memang tadinya ada yang mengecewakan beberapa orang karena penghasut itu. Tapi secara umum Paulus ternyata benar. Jemaat Korintus menyambut Titus dengan baik. Menyambut kedatangan Titus di ayat 15 dengan takut dan gentar. Dan menunjukkan bahwa sekarang jemaat Korintus lihat Paulus sebagai utusan Allah. Dan lihat Titus sebagai perwakilan Paulus. Yang berarti mereka harus menyambut Titus dengan takut dan gentar sebagai utusan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus bersuka cita karena keyakinannya atas gereja Korintus terbukti. Perjuangannya tidak sia-sia. Air matanya, emosinya, doanya, semua yang dicurahkannya tidak sia-sia. Apa yang kita bisa pelajari dari hati Paulus untuk jemaat Korintus, Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya pakai satu cerita ya. 2 orang bersaudara ini ribut terus nggak selesai. Dan akhirnya mereka datang kepada pendeta mereka. Bilang, Pak Pendeta, saya capek sama saudara saya ini. Saya males sama dia. Yang sono juga bilang, iya sama, saya udah capek sama dia. Kemudian pendeta mencoba membawa rekonsiliasi, mendamaikan keduanya. Akhirnya mereka berjabat tangan. Dan saat mereka hendak pergi, dia minta, coba sekarang kamu sampaikan harapanmu untuk saudaramu. Kakaknya yang nomor 1 bilang, Dek, aku mengharapkan apa yang kamu harapkan bagi saya. Terus adiknya bilang, tuh kan Pak Pendeta dia mulai lagi. Nangkap gak ceritanya Bapak Ibu? Ini kakaknya cuma bilang, kamu pengen apa buat aku juga mengharapkan itu buat kamu. Tapi adiknya, ya karena dasarnya masih benci, mungkin masih sebel sama abangnya, sama kakaknya. Belum dibilang apa harapan, adiknya udah bilang, tuh kan sama lagi Pak Pendeta, dia sebel sama saya. Dalam relasi kita Bapak Ibu Saudara sekalian, ada hal-hal yang kadang kita abaikan. Kita masukin ke bawah karpet supaya tenang. Tapi Tuhan Yesus gak bilang berbahagialah mereka yang menjaga ketenangan. Tuhan Yesus bilang berbahagialah mereka yang membawa damai. Dan membawa damai membutuhkan aksi yang kadang-kadang sulit dan bahkan menyakitkan. Bagi Paulus, keputusan membawa damai antara dirinya dan jemaat Korintus
menuntut dia menulis surat yang penuh dengan air mata. Kita bisa membayangkan kecemasan Paulus, aku mau tulis apa ya buat jemaat Korintus di awal-awal. Kalimat ini benar gak ya? Pasti dia anxious, dia khawatir. Ini katanya nanti salah ditangkap gak ya? Kalau tulis gini gimana ya? Pesan saya nyampe gak ya? Sampai akhirnya selesai satu surat. Tapi ia tetap mengirimkannya sekalipun kemungkinan reputasinya. Yang dikorbankan ada reputasinya. Karena dia tahu panggilannya adalah membawa damai, bukan menjaga ketenangan, menghadirkan damai. Dan Paulus tetap terhibur dalam proses itu, dia tetap bisa lihat hal positif dalam gereja Korintus. Sesuatu yang bisa kita teladani. Kadang kalau kita lagi ribut sama orang, kita susah lihat yang positif. Yang kelihatan jeleknya doang, yang kelihatan buruknya doang. Lagi cekcok itu aja yang kelihatan. Tapi kalau kita cuma fokus sama hal yang buruk, sama yang salah, susah membawa damai. Sebagian dari gereja Korintus memang bikin Paulus bersedih. Tapi Paulus mampu melihat bahwa Kristus tetap bekerja dalam gereja Korintus. Paulus melihat warna-warni pekerjaan Allah di sana. Sambil kita membawa damai dalam relasi kita saat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu membangun jembatan dengan mulai menyadari bahwa mungkin menurut kita salah dia lebih banyak, dia 80%, kita cuma 20%, dia 99%, salah saya cuma 1%. Mungkin itu yang terjadi. Tapi sekalipun itu yang terjadi, kita perlu ingat bahwa di hadapan Tuhan kita sama-sama orang berdosa. Kita sama-sama pengemis yang sudah dapat anugerah Allah. Dan Kristus adalah Kristus yang sama, yang menebus saya dan menebus dia. Kalau mereka orang yang belum percaya, kita konflik dengan orang yang belum percaya, kita perlu melihat. Di Kejadian 1 dikatakan Allah menciptakan manusia seturut gambar dan rupanya. Bukan orang Kristen doang yang diciptakan seturut gambar dan rupa Allah, tetapi orang gak percaya juga. Dan sekalipun mereka gak bisa lihat, sekalipun mereka gak percaya, kita perlu melihat mereka dengan perspektif ini. Dan mendorong mereka untuk ke arah yang baik, ke arah yang benar, ke arah yang seturut firman. Kita perlu melihat jejak-jejak Roh Kudus yang bekerja di dunia ini. Roh Kudus sudah mendahului kita, bekerja di dunia, bekerja dalam relasi kita, memulihkan segala sesuatu. Dan yang perlu kita imani, yang perlu kita yakini adalah Roh Kudus sudah bekerja. Roh Kudus terus bekerja. Bukan ini salah dia, kurang ajar, memang dia tuh bikin susah terus dari dulu gak berubah. Tapi kita perlu punya optimisme Bapak Ibu. Janji Allah kita pegang. Iblis ada di dunia, dosa merajalela. Tetapi Allah ingin menebus umat manusia. Kalau Allah dulu di perjanjian lama, kisah Nuh, bawa banjir, air bah, matikan semuanya. Tetapi yang terjadi sekarang, Kristus menebus manusia. Dan Paulus mengerjakan hal itu buat jemaat Korintus. Dia gak bilang Tuhan matikan saja jemaat Korintus, habiskan semuanya. Tapi dia punya hati, dia tulis surat, dia pengen apa yang sudah Kristus kerjakan buat dunia, dia ulang, dia teladani, dia lakukan itu bagi jemaat yang dia bangun sendiri. Dan ini bisa kita teladani dalam keseharian kita. Dengan pasangan kita, dengan anak atau orang tua kita, dengan teman-teman kita. Hari ini pesannya Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat IPC mengalami sukacita Allah karena pertobatan sesama kita. Ketika kita mengingatkan, setidaknya dalam komunitas ini saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mengingatkan satu sama lain, kita tidak pernah menganggap saya lebih suci dari kamu, saya lebih benar dari kamu. Kamu apaan? Jadi orang Kristen baru berapa tahun? Saya udah sekian lama jadi orang Kristen. Tapi kalau kita diingatkan dan kita mengingatkan, dasarnya adalah karena Kristus sudah mati buat kita. Dan karena kita manusia berdosa, sekarang atau nanti bisa kesandung, bisa kepleset. Dan kalau itu terjadi, tugas kita sebagai orang Kristen, sebagai sesama saudara seiman, mengingatkan. Bukan karena kita lebih suci, bukan karena kita merasa lebih benar, tapi karena ini tugas kita.
kasih kita sama seperti Paulus mengasihi jemaat Korintus. Mau nggak Bapak Ibu mengalami penghiburan yang demikian? Sukacita karena selama ini sudah susah punya relasi itu dengan orang-orang tertentu. Mau nggak kita dihibur sama seperti yang dialami Paulus? Mungkin susah hati, terbeban ketika kita mau ketemu sama orangnya. Kita susun skenarionya di kepala kita, nanti ketemu dia ngomong apa ya. Kalimat pertama ini, kalimat kedua ini. Gimana cara ngingetin dia gitu ya. Sampai kita terus mendoakan, besok saya ketemu, Tuhan tolong supaya mood kita enak. Kita doakan terus. Dan sampai ketemu berjalan baik. Prosesnya nggak panjang, nggak mudah. Kadang-kadang juga nggak singkat. Tapi pas nengok ke belakang, kita sama kayak Paulus, kita bisa bilang bersyukur Tuhan pakai saya. Bersyukur Tuhan pakai saya untuk memulihkan relasi saya dengan orang tua saya, dengan pasangan saya, dengan teman saya. Bersyukur karena Tuhan baik. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menggerakkanku untuk ambil langkah dan memampukanku jadi agen pertobatan-Mu. Terima kasih untuk sukacita ini. Bila firman Tuhan hari ini, keteladanan Paulus dan teladan tertinggi kita Kristus atas dunia, menebus dunia, bisa menginspirasi kita dan relasi di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur sungguh gak gampang punya relasi yang meaningful. Dan ada saja hal-hal yang mungkin bikin kami konflik, cekcok, bergesekan dengan satu sama lain. Tapi Bapak, hari ini kami lihat dari surat Paulus, kami mau meneladani Paulus. Kami mau punya hati sama seperti Paulus terhadap jemaat Korintus, sama seperti Kristus terhadap dunia. Bukan karena kami lebih suci, kami merasa lebih baik, kami merasa kami gak pernah punya salah. Tapi karena kami sama-sama pengemis di hadapan Tuhan. Kami sama-sama pengemis yang sudah dapat belas kasihan Tuhan. Dan kami mau mengingatkan satu sama lain. Kami sadar kami manusia terbatas, bisa bikin salah, sadar atau tidak. Dan kami dengan kerendahan hati mau mengakui salah kami. Mau mengingatkan juga satu sama lain. Bapak, setidaknya kami bisa mulai dari komunitas kami, kedup kami, keluarga kami, tim pelayanan kami. Kami bisa mulai hati yang demikian. Tolong kami Bapak. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk Paulus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.